kuala turun yang mayoritas muslim sangat sedikit. Alhamdulillah, mudah-mudahan Islam berkembang di sana. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelumnya pada jemaah sekali lagi ya, kami minta merapat yang di bagian belakang juga, dan mari kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Habib kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para asatid, para tuan guru, wabil khusus yang saya hormati Takmir Masjid Al-Ustaz Hasan, insyaallah, dan para hadirin, para sesepuh yang tidak bisa ulun satu persatu sebutkan namanya tanpa mengurangi rasa hormat ana sama antum semua, yang mana insyaallah kita berdoa dan berharap kepada Allah berkah duduknya kita di sini bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, bisa menjadi sebab derajat kita diangkat oleh Allah, bisa menjadi sebab dosa kedua orang tua kita dimaafkan oleh Allah, bisa menjadi sebab hajat kita yang kita hadirkan di dalam hati kita dikabulkan oleh Allah, bisa menjadi sebab kita semua dan keluarga kita semua jadikan hamba-hamba yang beruntung dan selamat dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Habib Salim Asy-Syatiri, beliau pernah mengatakan, majalisul khair taj'alukal khair walau anta minal asrar. Perkumpulan yang baik akan menjadikan engkau baik walau anta minal asrar, walaupun engkau daripada golongan orang-orang yang jelek. Kita ngerasa diri kita ini, ya Allah, ulun ini orang jelek, ulun ini banyak dosa, ulun ini banyak maksiat, Gak pernah satu hari pun ulun ini terhindar daripada dosa. Akan tetapi kita masih bisa ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di perkumpulan yang baik seperti ini. Itu kata beliau, taj'alukal khair. Itu bisa menjadi sebab engkau digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada golongan orang-orang yang baik. Amin. Wa majalisus syarr, perkumpulan yang jelek, taj'aluka syarr walau anta minal akhyar, akan menjadikan engkau jelek walaupun engkau ini daripada golongan orang yang baik. Orang baik, ibadahnya Masya Allah, tapi diajak kumpul-kumpul yang baik enggak mau. Senangannya kumpul-kumpul di perkumpulan yang jelek. Maka kata Habib Salim Asy-Syatiri, taj'aluka syarr, itu bisa menjadi sebab engkau akan digolongkan daripada golongan orang-orang yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap sama Allah berkah daripada kumpulnya kita di perkumpulan yang baik seperti ini, kita digolongkan daripada golongan orang-orang yang baik. Amin. Apalagi kita di sini alhamdulillah di Palangkaraya. Ulun alhamdulillah hampir 10 tahun ada di Kuala Kurun. Di sana ulun daripada santri Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Ketua Rabithah Alawiyah Pusat dari Pasuruan, lulus sebenarnya mau ke Hadramut. Ditakdir sama Allah diminta orang Kuala Kurun, rencananya 2 tahun aja. Enggak taunya kecantol, kalau katanya orang Jawa kecantol sampai hampir kurang lebih 10 tahun. Ya, doakan betah terus di sana, bisa sabar, diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, perjuangan luar biasa. Kita di sini alhamdulillah nikmat syukur, mudah bertemu para habaib, bertemu para ustadz, bertemu para guru. Hendaknya pian manfaatkan waktu pian, kesempatan pian di tempat yang harusnya kalau pian masuk ke daerah-daerah yang seperti itu, pian akan mensyukuri keberadaan pian di sini. Ulun berapa kali, khususnya bulan Maulid ataupun hari-hari, punya rutinan keluar masuk hutan. Keluar masuk hutan, jalan jarang yang beraspal. Berapa kali mungkin acara kita amblas, kalau katanya orang sini kepatak.
ke Patak bemalam sampai subuh ya. Kemudian ke sana jauh, Bulik juga jauh. Jadi akhirnya bemalam sampai subuh baru bisa mendapat pertolongan. Kenapa? Di tengah hutan nggak ada orang. Seminggu yang lalu ulun ke arah daerah Rungan namanya. Ketika ulun ke arah sana, pertengahan perjalanan pulang dari acara jam 12 malam. Ulun ketika pulang mobil amblas. Ketika amblas minta bantuan siapa? Nggak ada. Kebetulan teman yang kita bawa di mobil ini ada kawan di daerah situ. Sinyal ada satu muncul, bisa buat telepon akhirnya. Bisakah minta tolong, minta bantu? Ini kalau ulun kada papai, cuma ini berhubung ada Habib yang mana pagi besok Sidin ada acara lagi, jadi harus sampai di tempat Sidin lagi di Kuala Kurun. Akhirnya kok subhanallah datang bantuan tersebut, orang menuju tempat kita amblas tersebut. Ketika datang, Masya Allah dibantu kita. Dibantu saking luar biasanya, beliau itu sampai badannya ini semua berlumpur. Namanya bantu orang amblas. Ketika itu hujan juga. Ulun rasa nggak tega. Ulun kepingin bahadiah lawan Sidin. Ini ulun mau bahadiah lawan pian. Terima kasih banyak udah membantu ulun. Kada usah Bib. Dia kayak masang wajah sedih, kayak terharu. Lu nggak apa-apa buat pian. Kada usah Bib. Pian tahulah Bib, ulun dari dulu minta sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah, kapan ulun bisa ketemu sama habaib? Kapan ulun bisa jumpa hadap-hadapan dengan habaib? Ulun membayangkan hal tersebut dari dulu. Ternyata kesampaian sekarang. Ulun mikir, ternyata gara-gara doa pian ulun amblas di sini. Ya, gara-gara doa orang itu ulun amblas. Kalau kita mau berpikir, kita bakal memikir seperti itu. Allah arahkan kita ke sana, ternyata berkat doanya orang itu tadi menjadi magnet sehingga dia bisa bertemu dengan habaib. Pian di sini alhamdulillah, syukur ada pengajian, sudah siap. Hampir tiap hari ada antar masjid. Kemudian banyak para habaib, banyak tuan guru. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah, bisa memanfaatkan waktu kita untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Apalagi alhamdulillah sebelum pengajian kita isi dengan sholat berjamaah, menunggu antara waktu maghrib dan isya. Kadang kita ngerasa capek, pagi sampai sore begawi. Pagi sampai sore begawi, kadang malamnya uyuh, sore mandi. Kadang kalau orang nggak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, setelah itu guring. Tapi kita masih diarahkan oleh Allah menuju masjid, kemudian mendengarkan daripada tausiah, ilmu, pengajian. Alhamdulillah dibuka dengan sholat berjamaah. Kita banyak kebaikan kita yang kita lakukan, kita mempunyai banyak amal, tapi jangan sampai satu amal ini ditinggal. Apa itu? Sholat. Sholawatnya luar biasa, sodakohnya luar biasa, perbuatan baiknya sama orang luar biasa. Bangun masjid, memfasilitasi orang untuk sholat, tapi nggak sholat. Jadi tukang di masjid, tapi nggak sholat. Banyak perbuatan baik, tapi dia nggak mau sholat. Ibarat seperti ini. Sholat itu seperti aliran listrik. Sholat itu seperti aliran listrik. Sedangkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ibarat barang-barang mewah yang kita miliki. Kita ngelakukan kebaikan itu ibarat barang-barang mewah. Contoh, kita punya mesin cuci di rumah, kita punya TV, kita punya kulkas, kita punya AC, yang mana barang-barang ini tadi bisa membuat
hidup kita nikmat di dunia. Bisa membuat hidup kita nikmat. Tapi barang-barang mewah ini tadi tidak akan berfungsi jika nggak ada aliran listriknya. Nggak akan bermanfaat jika tidak ada aliran listriknya. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita berbuat baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Cuman jangan lupa jaga sholat. Kenapa? Sholat ini seperti listrik. Kebaikan yang kita lakukan bisa bermanfaat jika kita menjaga sholat. Kehidupan di dunia, barang-barang mewah tadi akan membuat kita nikmat hidup di dunia dengan aliran listrik. Begitu juga sholat dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan bermanfaat untuk akhirat kita jika kita menjaga sholat. Alhamdulillah, setiap sebelum pengajian kita awali dulu dengan sholat berjamaah. Ini nggak gampang, nggak sembarang orang bisa melakukan, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah engkau untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Maksudnya apa? Yang santai, jangan menggebu-gebu, santai aja. Waktunya begawi, tapi waktunya sholat, waktunya ibadah, waktunya majelis taklim, waktunya ada pengajian, hadiri. Wa'amal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah engkau untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Jangan nunda taubat. Kenapa? Takutnya besok mati. Jangan nunda kebaikan. Kita mau sodakoh, jangan ditunda sodakoh. Kenapa? Takutnya besok nggak sempat. Nanti kalau saya mati, saya mau mengsodakohkan harta saya semuanya. Jangan nunggu mati, sekarang. Nanti kalau saya mati, saya mau separuh harta saya untuk gunakan untuk bangun masjid. Jangan nunggu mati, sekarang. Kenapa? Karena beramal ketika kita mati, orang mati apalagi yang dipikirkan. Tapi kalau orang hidup memang tantangannya luar biasa. Makanya kata Rasulullah, jangan menunda-nunda kebaikan. Artinya jangan nunggu mati. Kalau bisa sekarang, lakukan kebaikan tersebut sekarang. Insya Allah perbuatan baik tersebut akan bermanfaat untuk akhirat kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia ini cuma sesuatu hal yang bisa menipu kita. Tahu mainan monopoli? Tahu ya? Kita kalau main monopoli, kocok dadunya, kemudian digerakkan jalan kita. Oh, kemudian bisa beli rumah, senang. Kemudian kocok lagi, bisa beli hotel. Kocok lagi, bisa beli stasiun. Senangnya luar biasa. Uangnya banyak, senang, masya Allah. Ketika besar, ketawa. Ya Allah, cuma mainan. Ternyata cuma mainan. Semasa kecil kita main ini, senangnya luar biasa. Ternyata cuma mainan. Begitu juga orang nanti di akhirat. Ketika dia menyaksikan kesibukan dan kegembiraannya dia di dalam urusan dunia, seperti monopoli tadi. Ketika hidup di dunia, dia punya kendaraan, motor. Ngelihat orang punya mobil, kepingin punya mobil, senang. Ngelihat orang punya rumah, kepingin beli rumah. Kepingin beli rumah yang lebih ganal lagi. Kepingin beli tanah di sini. Untuk ngumpulkan banyak-banyakan dunia. Senang dia, luar biasa senangnya. Tapi nanti kalau sudah di akhirat, dia baru, ya Allah, ulun selama di dunia
menggebu-gebu urusan dunia sampai ulun meninggalkan urusan akhirat. Kita kepingin sukses di dunia, kita pasti harus ngerasakan capek. Ulun yakin para bos-bos itu mengawali hidupnya, mengawali karirnya dengan rasa capek, kadang kurang tidur, tapi akhirnya dia menjadi sukses. Begitu juga akhirat kita. Capek memang orang ibadah, tapi dilawan hawa nafsu. Untuk apa? Supaya kita ngerasakan nanti sukses di akhirat. Insya Allah kita semua dibukakan pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, akhir daripada bulan Rabiul Awal. Kita diajak, sering kita mendapati acara-acara maulid. Itu hadiri. Kenapa? Supaya nambah amal kita. Kita diajak bersolawat, solawat baca. Solawat apa Beb yang bagus Beb? Banyak kan solawat. Solawat apa Beb yang paling bagus? Semua solawat bagus, asal digawi. Semua solawat bagus, asal digawi. Yang nggak bagus apa? Kalau tahu fadilah solawat tapi nggak pernah digawi. Semua solawat bagus, nggak usah dibanding-bandingkan. Baca solawat. Ya, yang penting dibaca dan diistiqomahkan. Jangan lupa kalau mau baca sholawat, jangan lupa juga salam juga untuk Rasulullah. Jangan lupa baca salam untuk Rasulullah. Ini untuk amaliyah ya, untuk amaliyah. Kalau baca sholawat, baca Allahumma sholli wa sallim. Jangan lupa Allahumma sholli wasallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi jangan lupa salamnya. Kenapa? Sholawat yang kita baca itu dikatakan pasti diterimanya. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Amal kita ini menggantung antara diterima dan tidak, kecuali sholawat. Pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah dan malaikatnya juga bersolawat. Kemudian salam. Kalau solawat pasti diterima, kalau salam pasti dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Bib? Di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad dijelaskan, ada orang yang dia ini tiap hari bersolawat kepada Rasulullah, sampai akhirnya dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang dia mimpi Nabi Muhammad. Cuma di dalam mimpinya dia ditegur oleh Nabi. Kenapa ditegur? Dia ditegur karena dia cuma membaca sholawat aja tapi tidak mengucapkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semenjak itu dia di dalam membaca sholawat dia selalu lengkapi dengan ucapan salam. Makanya ketika kita baca maulid selalu kita awali dengan kita baca qasidah Assalamu alaik Zainal Anbiya. Ucapkan salam terlebih dahulu untuk Nabi Muhammad. Sekarang ana mau nanya, hukumnya kita menjawab salam itu apa sih? Hukumnya kita menjawab salam apa? Fardu kifayah. Kita mengucapkan salam ini sunnah. Menjawabnya hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Jika satu melakukan maka kewajiban atas yang lainnya gugur. Satu ada yang menjawab salam, ulun mengucapkan assalamualaikum. Pian di antara banyak ini ada yang jawab waalaikumsalam. Yang lainnya kewajibannya gugur. Kenapa? Sudah ada yang jawab satu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang jawab sama sekali, semuanya ikut terkena dosanya. Kenapa? Karena hukumnya fardu kifayah. Ketika kita mengucapkan salam, kalau orang banyak gini,
hukumnya fardu kifayah. Tapi ketika ulun mengucapkannya kepada satu orang aja, tidak ada orang lain di situ kecuali ustadz misalnya. Antum ismukum Sufi Hadi, Ustadz Sufi Hadi. Tidak ada orang lain kecuali Ustadz Sufi Hadi. Ulun mengucapkan salam kepada Ustadz Sufi Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Sufi Hadi hukumnya menjawab wajib. Kenapa? Tidak ada orang lain sudah. Maka wajib menjawab salam. Makanya kalau kita ada orang naik motor, itu jangan disalami. Ini lagi laju-lajunya. Assalamualaikum. Akhirnya apa? Dia jawab sambil noleh, waalaikumsalam. Tabrakan. Ya, kirim salam akhirnya. Kalau dia pinter, dia jawabnya di telepon, waalaikumsalam. Ya. Nah, ketika ulun berhadap-hadapan dengan Ustadz Sufi Hadi, ulun mengucapkan salam, maka Ustadz Sufi Hadi menjawab salam ulun, hukumnya wajib. Begitu juga kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengucapkan salam kepada Nabi, maka nggak ada orang lain ketika itu. Yang kita ucapkan hanya kepada Rasulullah. Hukum Rasulullah menjawab salam kita apa? Wajib. Maka dari itu ulama sepakat, ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka salam kita pasti dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salam itu ada 3 macam. Kita mengucapkan salam ada 3 macam. Ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tidak perlu dijawab, dan ada juga salam yang kita tidak kepingin dijawab. Salam yang wajib dijawab, salam yang tidak perlu dijawab, dan salam yang kita nggak kepingin dijawab. Pertama, salam yang wajib dijawab, ya seperti tadi. Kita mengucapkan salam, maka orang yang ada di hadapan kita wajib menjawab salam kita. Yang kedua, salam yang tidak perlu dijawab. Salamnya siapa? Salamnya orang ketika selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak perlu yang di sampingnya waalaikumsalam. Gak perlu ya. Ini ada orang sholat, assalamualaikum di waalaikumsalam. Ini salam yang tidak perlu dijawab. Yang ketiga, salam yang kita tidak kepingin dijawab. Apa itu? Yaitu salam untuk para ahli kubur. Kita ziarah ya. Ketika kita ziarah, kita mengucapkan salam, assalamu alayka ya ahlal kubur, assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Kepingin gak kita dijawab? Kira-kira pian kalau dijawab ya apa? Waalaikumsalam. Kira-kira bisa kabur semuanya ya orang yang ziarah. Jadi salam yang kita gak kepingin dijawab, itu pembagian salam. Walhasil, bulan Maulid perbanyak sholawat. Pesan ulun, jangan lupa ketika sholawat titipkan salam juga untuk Rasulullah. Jadi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Isyaknya jam berapa Ustaz? Masih belum? Belum? Masih belum ya? Okay. Nah, kita di bulan Maulid juga selain sholawat, kita diajarkan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Kita selalu diingatkan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Kenapa? Dengan kita menghidupkan sunnahnya Nabi, maka itu akan membantu kita untuk bisa kumpul bersama Nabi dan dicintai Nabi. Gak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan dulu aja sunnah-sunnahnya ya. Contoh apa? Siwak.
Misalnya sih siwak. Ini ringan, tapi jarang orang bawa. Tapi kalau rokok luar biasa. Rokok luar biasa. Siwak tertinggal, nggak apa-apa, kada bulik, ada usah bebulik. Tapi kalau rokok yang ketinggalan, masya Allah, kadang siwak baru keluar rumah, aduh ketinggalan siwak, wah biar aja sudah. Tapi kalau rokok sudah 1 kilo bebulik, kembali. Kenapa? Sayang Bipai, nanti akhirnya mulut bisa, kalau katanya orang Jawa, anyep, nggak ada rasanya, pahit. Masya Allah. Padahal dikatakan rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat pian salat pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat pian salat tanpa siwak. Ini salat. Bayangkan jika pian baca salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat ini pasti diterima. Apalagi dengan sebelum salawat pian make siwak, luar biasa lagi pahalanya. Ini baru siwak. Makanya kalau kepingin 10.000 paling nggak habis. Setahun paling nggak habis, kecuali pian makan langsung. 10.000. Kalau rokok bisa-bisa kita 50.000 sehari. Tapi kalau untuk beli siwak, kadang mahadang orang umroh, mahadang orang datang dari haji, nggak mau beli, padahal banyak. Kalau di Palangka nggak ada, di Martapura banyak. Kenapa? Niat menghidupkan sunnah Nabi. Paling masya Allah pahalanya besar. Kalau ada orang ngadakan maulid, nggak usah bagi-bagi permen, nggak usah bagi-bagi siwak. Luar biasa pian, murah. Dibagikan ke orang. Setiap orang make siwak, setiap ada orang nanti make siwak, pian ikut dapat pahalanya. Kenapa? Pian membantu orang untuk menghidupkan sunnahnya Nabi. Masya Allah. Kalau sudah hidupkan sunnahnya Nabi, maka dia insya Allah akan dicintai oleh Nabi. Hidupkan sunnahnya Nabi yang lain juga, yang gampang-gampang aja, nggak usah yang sulit-sulit. Pernah ada dokter di Eropa, beliau mengatakan, jika manusia pada zaman ini dia mempraktekkan 3 sunnah Nabi aja, maka aku akan ampih jadi dokter. Kenapa? Insya Allah orang sehat semua kalau mempraktekkan daripada 3 sunnah ini. Apa aja? Yaitu yang pertama, sunnah ketika makan. Kemudian sunnah ketika di kamar mandi. Dan sunnah ketika tidur. Sunnah ketika makan, sunnah ketika di kamar mandi, dan sunnah ketika tidur. Jika orang mempraktekkan 3 sunnah ini, insya Allah dia akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dijauhkan dari segala penyakit. Sunnah ketika makan, apa aja? Banyak. Tadi ulun catat satu persatu. Sunnah ketika makan. Yang pertama, hendaknya kita makan makanan yang halal. Ini wajib hukumnya makan makanan yang halal. Percuma kita sholat sampai jedak-jeduk, benjut semua kepalanya, tapi ternyata makanannya daripada hasil makanan yang haram, gak akan diterima daripada ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa hidup seadanya, yang penting makan makanan halal. Yang kedua, hendaknya kita makan, sebelum makan cuci tangan. Jangan langsungan. Ini habis begawi bengkel masih oli semua makan. Ini jadi penyakit pian. Kemudian sebelum makan baca bismillah. Paham semua sudah ya? Ini yang ringan-ringan. Kemudian baca doa mau makan. Insya Allah hafal semua. Anak-anak kecil sendiri sudah hafal semua kalau doa mau
mau makan. Kemudian hendaknya ketika kita makan, kalau makanannya panas tidak kita tiup. Tidak kita tiup. Tunggu sebentar. Khususnya yang punya diabetes, ya. Jangan suka makan makanan panas ataupun nasi panas. Tunggu dingin. Ini sunnahnya Rasul. Makanya kalau kepingin sehat, laksanakan daripada sunnahnya Rasul. Makan sambil duduk. Wah, ini makan sambil duduk. Ini kadang Jumatan, masya Allah, pakai gamis, pakai surban sudah. Pas mau Jumatan, wah, khotib masih khutbah. Di depan ada pentol, mementol dulu. Makannya sambil berdiri. Makan 10 berpadah 5. Ada di sini model kayak gitu? Ada? Tidak ada, insya Allah. Adanya di Kuala Gurun. Tapi pindahan dari Palangkaraya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi makan sambil duduk. Jangan berdiri, sunnah. Kenapa sih kok kita disuruh duduk? Katanya ilmu kedokteran, kalau kita minum sambil duduk, itu membersihkan ginjal kita. Apalagi sekarang kan musim anak masih kecil sudah sakit ginjal. Itu kalau kita minum sambil duduk, air ini nggak langsung turun ke bawah. Tapi kalau kita duduk, air itu beganak dulu, diam dulu, membersihkan daripada organ-organ yang ada di tubuh kita, dibersihkan. Sehingga apa? Menjadi sehat. Makanya ada hikmahnya sunnahnya Rasulullah ini, membuat orang menjadi sehat. Dan makan pakai tangan kanan. Ini makan tangan kiri baca bismillah, tapi pakai tangan kiri. Kebalik pian. Jadi makan pakai tangan kanan. Itu sunnahnya makan. Tapi banyak diantara kita tidak mempraktekkan. Dan Rasulullah mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Khususnya anak-anak muda ini, dari sekarang dijaga. Luar masuk waktu Jadi makan minum gak apa-apa, gak masalah. Beb ulun gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, harus menghindari ini. Sebenarnya gak apa-apa, asal jangan berlebihan. Wala tusrifu, kata Rasulullah. Walaupun sehat, makan nasi sehat, tapi pian makan nasi 1 magicom. Bukan cacing lagi yang ada di perutnya, naga. Bukan cacingan lagi itu. Masya Allah. Minum kopi semalam 1 teko. Berlebihan namanya. Akhirnya mendatangkan penyakit. Sunnah Rasulullah yang pertama. Jika kita kepingin sehat, jaga, praktekkan. Insya Allah kita akan sehat. Berapa menit lagi Ustaz? 2 menit, 7 menit. Yang kedua, adab di kamar mandi. Apa aja adab di kamar mandi? Yang pertama yaitu sunnahnya masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Begitu juga masuk masjid. Masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar kaki kiri. Nah kalau pian sekarang misalnya pakai sandal, kaki apa dulu? Kaki apa? Kanan. Kemudian baru kaki kiri. Lah pian sekarang sandalnya ada di luar. Gimana caranya kalau pian kepingin mempraktekkan 2 sunnah ini? Pian mau keluar masjid, sedangkan di saat waktu itu juga pian harus pakai sandal. Gimana caranya mempraktekkan sunnahnya? Beb, tersulait. Bisa gini akhirnya. Bukan gitu. Gimana cara mempraktekannya? Pian tetap keluar masjid pakai kaki kiri, tapi injak dulu sandalnya.
Sandalnya yang kiri diinjak. Kemudian ketika pian keluar pakai kaki kanan, masukkan kaki kanannya ke sandal, baru kaki kiri. Paham? Paham ya? Paham ya? Jadi keluar masjid kaki kiri. Kaki kiri dulu, diinjak dulu sandalnya. Sandalnya diinjak dulu. Baru kedua ketika melangkahkan kaki kanan, masukkan langsung ke sandal, kemudian baru kaki kiri masuk ke sandal. Paham? Dapat sunnahnya Nabi pian. Mungkin berkat hal yang remeh itu tadi, pian niat menghidupkan sunnah Nabi, pian bisa kumpul bersama Nabi kelak di akhirat. Amin. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Beb, lupa beb. Gimana? Balik, nggak apa-apa. Balik. Kenapa? Niat ngamalkan sunnah Nabi. Kita berharap, ya Allah, mudahan ulun bisa kumpul bersama Nabi. Kenapa? Berkat ngamalkan sunnah Nabi. Kemudian di kamar mandi jangan bicara. Ini adabnya, sunnahnya. Ini kadang latihan vokal di kamar mandi ya. Beb, ulun kalau acara maulid nggak dapat kesempatan megang mic di kamar mandi barang. Suara menggema. Ada model-model kayak gitu. Jadi berbicara di kamar mandi jangan, makruh. Yuwarithul fakir, mewarisi kefakiran ataupun menyusahkan rezeki. Itu hindari. Kemudian di kamar mandi ketika kita buang air jangan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Nah, kalau masjid biasanya mempraktekkan sunnah tersebut akan dibuat seperti itu. Wallahu alam. Kamar mandi di sini seperti apa? Seperti misalnya, mohon maaf, WC-nya itu jangan sampai menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Berarti apa ini? Jangan menghadap ke barat ya, dan jangan juga menghadap ke timur. Seperti itu. Lebih baik ke utara ataupun ke selatan. Tidak membelakangi kiblat dan juga tidak menghadap kiblat. Tempat wudhu gitu juga. Kalau kepingin ngamalkan sunnah itu wudhu kita menghadap kiblat. Maka kalau bisa buat tempat wudhu, kita berwudhu dengan menghadap kiblat. Paham ya? Niat apa? Hidupkan sunnahnya Nabi. Remeh tapi pahalanya besar. Gitu juga ketika di kamar mandi tadi apa? Jangan menghadap kiblat dan juga jangan membelakangi kiblat. Kemudian, mohon maaf, pakai tangan kiri. Kalau beristinja pakai tangan kiri. Insya Allah di sini semuanya pakai tangan kiri. Kenapa? Sudah kebiasaan beb dari kecil. Coba pian biasakan juga sunnahnya Nabi, minum tangan kanan, makan tangan kanan, minum sambil duduk, makan sambil duduk. Kebiasaan dari kecil. Insya Allah sampai besar nggak akan pian minum tangan kiri ataupun makan tangan kiri. Kadang kan kita ngerasa lupa beb. Tapi cebok nggak pernah lupa pakai tangan kanan. Betul? Kenapa? Kebiasaan. Anak pian gitu juga. Tegur kalau misalnya dia makan atau minum sambil berdiri, duduk. Makan tangan kiri, pakai pindah tangan tangan kanan. Dari kecil dibiasakan sunnahnya Nabi, insya Allah besar dia akan cinta kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian jangan lama-lama di kamar mandi. Ini kamar mandi 1 jam. 1 jam jangan, makruh ya. Kenapa? Tempatnya jin. Kemudian kalau buang air jangan langsung ke lubang. Jangan langsung ke lubang, makruh. Kalau katanya orang pamali. Nah, sama juga kita kalau buang air panas, biasanya ibu-ibu habis masak ataupun habis buat mie misalnya, ada air panas, jangan langsung dibuang ke lubang, baik itu lubang di kamar mandi ataupun lubang wastafel, makruh. Kadang nggak heran ada orang rumah
diganggu sama jin. Kenapa? Karena dia sendiri senang ganggu jin. Karena lubang itu tempatnya jin. Kalau kita mau buang air panas, itu hidupkan dulu keran yang dingin. Hidupkan, baru buang air panas. Paham ya? Kalau kita langsung buang air panasnya, ini makruh. Kalau kepingin dapat sunnahnya, menghindari makruh, maka hidupkan dulu air dingin, baru buang air panas. Jadi yang masuk ke lubang tersebut bukan air panas, tapi airnya sudah menjadi dingin. Paham ya? Ini niat hidupkan sunnahnya Nabi. Ini sunnah di kamar mandi. Pian praktekkan, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Dan terakhir, sunnah ketika tidur. Apa aja sunnah ketika tidur? Yaitu hendaknya sebelum tidur kita bersuci, wudhu dulu. Kalau kepingin mimpi Rasulullah, perbanyak sholawat. Kepingin mimpi-mimpi yang baik, perbanyak zikir. Mimpi gundurwo, kenapa? Sebelum tidur nggak pernah wudhu, ya. Akhirnya mimpi dikejar-kejar jerangkong. Kenapa? Nggak pernah bersuci dan nggak pernah berwudhu. Mohon maaf juga suami istri ketika tidur habis berhubungan, kalau bisa langsung mandi. Dingin beb, dingin, minimal wudhu. Jangan sampai kita ketika tidur tidak bersuci sama sekali. Kenapa? Setan dan gangguan mudah masuk, sihir mudah masuk. Kenapa? Dalam keadaan junub. Beb, ulun beb lawas, nggak punya anak. Mungkin ada yang ganggu. Mungkin ada orang yang hasud. Masuknya lewat apa? Ketika pian berhubungan, setelah itu langsung guring. Capek alasannya, dingin, gak mau wudhu, gak mau mandi. Minimal kalau kita gak bisa mandi, minimal berwudhu. Paham ya? Intinya bersuci. Ini sunnahnya Nabi. Kemudian tidur menggunakan sisi sebelah kanan. Ini sunnahnya Rasulullah. Kalau pian praktekkan, insya Allah pian akan sehat. Insya Allah dijauhkan dari segala penyakit. Kemudian baca doa mau tidur. Kemudian juga baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, serta ayat kursi. Kepingin mimpi Rasulullah, perbanyak sholawat sama Rasulullah. Insya Allah pian ditakdir bisa mimpi Rasulullah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah apa yang kita dengar bisa bermanfaat dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih semangat lagi menghidupkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semangat lagi menambah amal-amal baik kita di dunia. Insyaallah itu akan menjadikan kita mulia di akhirat, beruntung dan selamat dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sirril Fatihah bihaqqil Fatihah an taftah lana bi kulli khair wa an tu'amilana muamalat ahlil khair. Allahumma haqiqna bi hubbi sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna bi qurbi sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hajatana barakatus salah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Maulana ya Mujib, ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil Habib, tawassalna ilaika bi Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, tawassalna ilaika bi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, tawassalna ilaika bi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tawassalna ilaika bi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Antak di hajatina qarib, antak di hajatina qarib, antak di hajatina qarib. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.